Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayana dengan NIM P20200100145. Pada video kali ini saya akan menampilkan pemeriksaan fisik pada neonatus. Assalamualaikum Bu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Perawat Irmayana. Di sini saya melakukan pemeriksaan fisik pada anak ibu kurang lebih 10-15 menit. Ibu bersedia? Kita mulai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Pemeriksaan pada bagian kepala, dilihat dan diraba sutura sagitalisnya, apakah ada penumpukan atau tidak. Ini normal, tidak ada penumpukan. Kemudian kita raba apakah ada benjolan seperti cephalematum, anencefal, atau hidrosefalus. Kemudian diraba fontanella mayornya. Lakukan pengukuran. Pengukuran lingkar kepala bayi dimulai dari dahi. Dan rata-rata normalnya itu 35 cm. Kemudian dicek kebersihan mata dari bagian dalam keluar. Memakai kapas. Dicek kebersihan mata dari dalam keluar. Bagian kanan juga. Kemudian kita mengecek kebersihan hidung dan mulut. Dicek apakah hidungnya ada lendir atau tidak. Dan mulutnya juga dicek ada lendir atau tidak. Kemudian dilihat hidungnya. Apakah terdapat cuping hidung atau tidak. Berarti bayinya tidak sesak. Kemudian dilihat kebersihan dari lubang telinganya. Kita cek lubang telinga kirinya dan bersih. Dan kita cek juga lubang telinga kanannya dan bersih. Kemudian kita cek bagian bibirnya juga, apakah ada labioskisis atau labiopalatoskisis. Dicek juga warna bibirnya kemerahan atau pucat dan bibirnya itu kemerahan. Kemudian kita lihat apakah refleks routing, refleks sucking, dan swallowing dengan cara menaruh jari di pinggiran mulut, maka dia akan mencari. Kemudian ditaruh di bibir, maka dia akan menghisap. Dan ada juga refleks menelan. Selanjutnya pemeriksaan pada leher. Dicek apakah ada pembengkakan atau tidak. Tidak ada pembengkakan. Kemudian juga mengecek apakah terjadi pembesaran kelenjar tiroid atau tidak, atau juga ada pembesaran vena jugularis atau tidak. Kemudian pemeriksaan pada bagian dada. Dilihat apakah bentuk dadanya simetris atau tidak. Lalu mengukur suhu tubuh bayi. Suhu tubuh bayinya normal, 37 derajat Celcius. Selanjutnya menghitung denyut jantung bayi memakai stetoskop. Diukur denyut jantung bayinya, diamati bunyinya. Denyut jantung bayi normal 110 kali per menit dan teratur. Kemudian lakukan pengukuran lingkar dada. Lingkar dada diukur dari puting susu bayi, kemudian melingkar dan kembali lagi. Kemudian pemeriksaan pada bagian bahu, lengan, dan tangan. Di sini gerakan bayinya normal. Kemudian dicek jumlah jarinya, apakah terdapat sindaktili dan polidaktili. Sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Jumlah jari-jarinya normal dan tidak ada kelainan. Telapak tangannya tidak ada kebiruan dan warnanya merah. Kemudian kita mengecek refleks menggenggam. Jadi tangan kita ke tangan bayi, maka bayi akan langsung menggenggam.
Kemudian refleks tonic neck atau refleks leher. Jadi bisa kita lakukan ketika kita angkat bayinya, maka lehernya akan ikut terangkat. Moro adalah suatu respon pada bayi baru lahir yang akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Kalau bayi dikagetkan, maka akan ada reflekan. Bisa dikagetkan dengan cara diangkat, kemudian diturunkan, atau misalnya kita kagetkan. Jadi bayinya akan mengeluarkan refleks moro. Selanjutnya pemeriksaan bagian perut. Dilihat perutnya, dicek bentuknya, apakah ada asites atau tidak, kembung atau tidak, atau ada benjolan atau tidak. Kemudian kita menghitung pernafasan, apakah pernafasannya normal atau tidak. Pernafasannya normal. Kemudian kita melihat penonjolan di sekitar tali pusat dan tidak ada penonjolan di sekitar tali pusat, dan tali pusatnya si bayi bersih. Kemudian kita melakukan pengukuran lingkar perut. Pengukuran lingkar perut dilakukan di atas tali pusat atau di tengah tali pusat. Kemudian pemeriksaan kulit. Kita cek apakah ada vernix. Jika ada vernix, tidak perlu dibersihkan karena vernix dapat menjaga kehangatan tubuh si bayi. Kemudian kita lihat warna kulit, apakah kemerahan atau kebiruan. Pada bayi kulitnya kemerahan. Lalu kita mengecek apakah ada tanda lahir atau tidak ada. Pada si bayi tidak memiliki tanda lahir. Kemudian kita mencek apakah ada bercak mongol, kemerahan atau kebiruan. Pada si bayi tidak ada bercak mongol. Kemudian pemeriksaan punggung dan anus. Kita miringkan si bayi, lalu kita lihat apakah ada spina bifida sepanjang tulang punggungnya normal, dan dicek apakah anusnya berlubang dan anus si bayi berlubang. Selanjutnya pemeriksaan pada genitalia pria. Karena ini bayi laki-laki, maka kita cek bagian uretranya apakah normal atau tidak. Lalu kita bersihkan menggunakan kapas. Kemudian kita lihat skrotum, testis, dan penisnya, apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian pemeriksaan bagian tungkai dan kaki. Gerakannya tampak normal, kakinya simetris kanan dan kiri. Selanjutnya kita lihat jumlah jari kakinya, apakah ada sindaktili atau polidaktili, dan jumlah kaki si bayi normal kanan dan kiri. Kemudian dilihat warna kakinya, apakah kebiruan atau kemerahan. Warna kaki si bayi kemerahan. Selanjutnya kita cek refleks Babinski. Refleks pada bayi yaitu gerakan jari-jarinya mencengkram ke bagian kaki bagian bawah diusap, jadi kita cek kakinya dirangsang. Nah, jari-jarinya akan seperti mencengkram. Dan satu kakinya lagi dicek. Bagian bawah dia mencengkram. Kemudian kita melakukan pengukuran panjang bayi. Panjang bayinya sekitar 50 cm. Setelah kita mengukur panjang bayi, kita menimbang berat badan bayi. Kita letakkan bayinya di timbangan bayi. Timbangannya di angka 0, lalu diletakkan. Kalau misalnya dialaskan dengan kain, maka kain harus ditimbang terlebih dahulu. Sekarang bayinya ditimbang dan dikurangi dengan hasil timbangan kain sebelumnya, dan berat timbangan si bayi 3.500 kg dan dikurangi dengan berat kain yang sudah ditimbang sebelumnya, dan itulah hasil berat bayi. Kemudian kita memakaikan bodong bayi.
kasih Bu. Baik Bu, jadi saya telah melakukan pemeriksaan pada anak Ibu dan hasilnya semuanya normal. Ini bayinya Bu. Kasih sus. Thank you. Thank you.